Halo, selamat pagi. Kalau kalian melihat video ini, artinya nanti kan ada jam kosong ya untuk saya, jamnya saya. Nah, oke. Eh, Materi pada hari ini kita akan membahas latihan yang kemarin, ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen. Nah, untuk pertemuan yang kemarin itu saya ulang dari nomor 3 ya. Ada dua cara di sini. Caranya Areta dan Kimi ya. Sebenarnya yang lain juga sudah mengerjakan. Nah, caranya Bapak itu sama dengan cara Kimi, tapi untuk caranya Kimi, Bapak tidak akan membahas di sini karena ya ini akan panjang. Tapi caranya Kimi itu sama dengan cara Bapak. Nah, kalau yang caranya Areta itu ya, itu menggunakan M sama dengan 5X, N sama dengan 7X, dan P sama dengan 6X. Ya kan? Kita ada variabel baru X di sini. Yang pertama. Yang kedua, ini kita substitusikan. Eh, Tahu tahu tidak apa itu substitusikan? Nah, substitusi itu artinya ini coba lihat. 3M dikurangin 6N ditambah 4N sama dengan negatif 9. Untuk nilai untuk M, N, dan P kita ganti dengan ini. 5X, 7X, dan 6X. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita jumlahkan ini. Kita akan mendapatkan hasil negatif. 3X sama dengan negatif 9. X sama dengan berapa? 3. Nah, positif ya. Lalu, sehingga nilai M, N, dan P, kita akan mendapatkan nilainya M banding N dibanding dengan P sama dengan, nah ini ya, 5X banding 7, X dibanding 6X. 5X berapa? Artinya 5 dikalikan dengan X. Jadi 15 ya dibanding 21 dibanding 18. Nah, jadi nilai M sama dengan 15, nilai N sama dengan 21, ini ya. Nah, ini nilai M. Ini nilai N sama dengan 21 dan nilai P sama dengan 18. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah M, N, dan P. Berarti nilai dari M ditambahkan dengan N ditambahkan dengan P. Nah, 15 ya kan ditambah 21 ditambah 18. Ya, jangan lupa sama dengan ya. Sama dengan berapa? Ya, kita pelan-pelan aja di sini. 15 tambah 21 berapa? 36 ditambah 18. Berapa? Kalian boleh langsung kok, nggak saya salahkan. 50, wah, nggak kelihatan ya. Di sini aja. 54. Ini jawabannya. Itu yang nomor 3B. Lanjut, nomor, saya bahas nomor 7 ya. Saya nggak urut. Nanti kalau ada yang bisa mengerjakan, boleh suatu saat saya kasih latihan. Langsung diupload aja, nggak apa-apa. Jadi kalian masih dalam bentuk buku, kalian foto, upload aja nggak apa-apa. Nah, ingat ya yang kemarin baru saya ajarkan ya. Perbandingan dua buah bilangan itu 2:3. Jika masing-masing bilangan tersebut ditambahkan 4, maka perbandingannya menjadi 3:4. Nah, bilangan pertama dimisalkan dengan 2X. Nah, artinya apa? Artinya, ya, bilangan pertama itu
ini bilangan pertama itu kan kita belum tahu ya. Tapi perbandingannya 2 banding 3. Nah, jadi perbandingannya itu kan bilangan pertama kita misalkan 2x, lalu berarti bilangan kedua, ya, kita misalkan ya kan dengan 3x. Nah, ini sehingga perbandingannya menjadi 2x banding 3x ya kan. Jika masing-masing bilangan tersebut kita tambahkan dengan 4 ya kan. Nah, ini perbandingannya ini akan kita tambahkan masing-masing dengan 4. Artinya bilangan pertama kita tambahkan dengan 4 dan bilangan kedua kita tambahkan dengan 4. Perbandingannya berubah menjadi 3 banding 4. Sehingga ya di sini aja Pak tulis 2x plus 4, jangan lupa dikurung ya. Nah, banding 3x plus 4 ya kan sama dengan 3 dibanding 4. Nah, Pak, saya bingung, Pak, kalau gini perbandingan nilai bagaimana? Ya, seperti yang kita lakukan kemarin ya. Kalian bisa menuliskannya seperti ini ya. Nah, biar lebih mudah sama dengan 3 banding 4. Nah, lalu, apa yang kita lakukan setelah ini? Ya, perkalian silang. Nah, kita akan melakukan perkalian silang. Ini bukan dicoret ya, ini perkalian silang ya artinya ya. Nah, kita akan melakukan perkalian silang sehingga kita mendapatkan 2x plus 4 kita kalikan dengan 4 sama dengan 3x plus 4. Nah, lalu kita mendapatkan hasil 8x plus 16 ya. 8x plus 16 sama dengan 9x plus 12. Nah, kita kelompokkan ya, atau kemarin kan saya nggak boleh benda ruas ya semester kemarin. Sekarang kita bisa menggunakan benda ruas karena kalian sudah tahu dari mana asalnya ya. Nah, kita kelompokkan X dengan X. Yang ada variabel X kita kelompokkan dengan X. Yang tidak ada variabelnya kita kelompokkan dengan yang tidak ada variabelnya. Sehingga kita mendapatkan 8x dikurangin 9x ya. 9-nya kita pindah ke sini, itu menjadi negatif. Ingat, kalau penjumlahan ya, kalau penjumlahan kita pindah ke ruas sebelahnya, itu dari positif menjadi negatif ya. Ingat ya, dari positif menjadi negatif. Itu yang pertama. Nah, lalu di sini ya sama dengan berapa? 12x ini tetap ya, karena tidak dipindah ke samping ya. Nah, ingat kalau dipindah itu menjadi negatif. Ini positif, kita pindahkan ke sini, karena positif jadi negatif ya. Kalau dipindahkan karena positif menjadi negatif, ingat ya. Dalam konteks penjumlahan, kalau positif dipindahkan menjadi negatif. Sehingga menjadi negatif 16x. Nah, ingat ya, negatif ya ini ya. Jangan sampai keliru besok. Oke, saya kotakin. Saya lanjutkan di sebelah sini ya. Saya lanjutkan di sini. Nah, sehingga negatif X sama dengan negatif 4. Nah, karena sama-sama negatif, ruas kiri ini kita kalikan negatif dan ruas kanan ini kita kalikan juga dengan negatif. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke,
Karena kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 4, sehingga apa yang kita lakukan? Nah, iya betul. Kita masukkan, nih, tentukan, kan perintahnya ini ya, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, jadi bilangan tersebut berapa? Berarti bilangan ini, bilangan pertama 2X dan bilangan kedua 3X. Jadi bilangan pertama sama dengan 2 dikalikan, ya kan? Sama dengan 2X atau 2 dikalikan X sama dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Nah, bilangan kedua, bilangan kedua sama dengan berapa? 3X sama dengan berapa? 3 dikalikan ya 4 sama dengan 12. Jadi kita dapat bilangan pertama 8 dan bilangan kedua itu 12. Sampai sini mengerti ya? Oke, kita lanjut nomor 9. Hmm, nah, perbandingan bilangan pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah 2:5. Jika pembilang dan penyebut pecahan tersebut masing-masing ditambahkan 4, nilai pecahan menjadi 4/7. Tentukan selisih pembilang dan penyebut. Oke, ingat ya, bentuk perbandingan, bentuk pembagian seperti ini ya. Ini kita bisa menyebutnya dengan perbandingan. Ingat ya, ini sama dengan perbandingan. Nah, ini kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. 2/5. Sama. Sama kan? Ya. 2/5 atau 2:5. Ini sama. Nah, jika, ini ya, jika pembilang dan penyebut pecahan tersebut masing-masing ditambahkan 4, pecahan nilai pecahan itu menjadi 4/7. Ingat ya, ini perbandingan pembilang dan penyebut. Jadi ini bukan bilangannya, tapi perbandingannya. Ya, sehingga ya, ini sama dengan cara yang tadi. Karena kita tahu perbandingannya, sehingga ya ingat, ini perbandingannya sekali lagi ya. Perbandingan pembilang dan penyebut. Bukan berarti ini bilangannya. Sehingga kita ya untuk menentukan selisihnya, kita harus menentukan bilangannya itu. Sehingga kita mencari bilangannya itu berapa. Nah, dengan cara 2X, ya kan, kita meminta bantuan variabel X di sini. Ya. Banding 5X, ya. Ya, itu 5 ya. 5X, maaf, maaf. Nah, ingat, pembilang dan penyebut masing-masing ditambahkan 4. Nah, kita tambahkan dengan 4, jangan lupa dikurung. Nah, bagi 5X plus 4 sama dengan ya 4/7. Seperti ini. Nah, kita lakukan perkalian silang lagi ya. Nah, sekarang saya akan agak lebih cepat sedikit. Oke, kita kalikan dengan 7 sama dengan 4. Kita kalikan dengan 5X plus 4. Nah, sama dengan 14X ditambahkan dengan 28. Ini 2 ya. Ya. Sama dengan 20X kita tambahkan dengan 16. Lalu apa yang kita dapatkan? Ingat, kita pindahkan ke ruas kiri 20-nya. Lalu 28 kita pindahkan ke ruas kanan ya. Sehingga 14X kita kurangin dengan 20X sama dengan 16 dikurangin 28. Oke, sampai sini
kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 6X, ya. Sama dengan berapa? Negatif 12. X sama dengan 2. Jadi bilangan tersebut berapa ya? Nah, bilangan pertama dulu deh. Bilangan pertama, ya. Bilangan pertama adalah 2 dikalikan dengan X sama dengan berapa? 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Bilangan kedua, nah, sama dengan berapa? 5 dikalikan X. Ya, 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Pertanyaannya, tentukan selisih pembilang dan penyebut. Sebenarnya ini merupakan konsep bahasa yang agak susah. Kenapa? Selisih itu boleh negatif nggak? Ya, meskipun misalnya perbandingannya A dan B, ya, tentukan selisih tinggi A dan selisih tingginya B. Kita tahu bahwa eh, B lebih tinggi daripada A. Kalau ditanya selisih tinggi A dan B, itu seperti menentukan jarak. Jadi tidak ada yang negatif, gitu ya. Jadi kalau selisih itu berarti harus bilangan positif. Nah, berarti selisihnya itu kita bisa langsung aja ya. Bilangan kedua 10 dikurangin bilangan pertama 6 jawabannya. Jadi jangan lupa dikasih soal ini ya. Jadi selisihnya sama dengan 6 gitu ya. Kalau enggak seperti ini aja sudah saya benarkan. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 5. Pada tabel di atas tunjukkan bahwa Y terhadap X adalah perbandingan senilai. Nah, apa iya sih, Pak? Iya, ini perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai, kita bisa mencarinya seperti ini ya. 14 per 18 sama dengan 35 per 45. Nah, ini yang saya gunakan ya. Dua ini ya. Nah, untuk membuktikannya, Bapak pakai dua ini. Nah, kita langsung menggunakan perkalian silang. 14 kita kalikan dengan 45 sama dengan 35 kita kalikan dengan 18. Langsung saja. Oh, saya ganti tinta aja biar kalian nggak bingung. Pakai tinta merah ya. Nah, 14 dengan 35. Ya, kita coret ya. Kita bagi 7. Kita mendapatkan 5. Kita bagi 7. Kita mendapatkan berapa? 2. Ganti tinta lagi. Pakai yang kuning. Oh, yang hijau aja. Nah, 45 kita bagi dengan 9. Berapa? 5. Nah, 18 kita bagi dengan 9. 2. Nah, 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Dan 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya apa? Yang A ya, kesimpulannya merupakan perbandingan senilai. Ya, ya ampun, ini I ya. Nah, lalu tentukan nilai A dan nilai B. Nah, oke. Bagaimana sih cara cepat untuk menentukan nilai A dan nilai B? Coba kalian lihat ini. Ini 14 dan ini 18. Kalau masing-masing saya bagi 2, ya. Kalau masing-masing saya bagi 2, ini sama dengan 7. Dan ini sama dengan 9. Ya. Ini dibagi 2 ya. Nah,
Berarti ini, kalau kita bagi 5, hasilnya 7. Kalau yang bawah ini, 45 kita bagi 5, hasilnya 9. Nah, artinya 7 kita kalikan berapa agar hasilnya 21? Jawabannya 7 dikali 3. Berarti yang bawah juga harus kita kalikan 3. Berapa hasilnya? 9 kali 3, ya, 27. Nah, atau kalau kita menggunakan cara formal, ya, 14 banding 18. Kalian boleh menggunakan ini 14 banding 18 atau 35 banding 450. 14 banding 18 sama dengan 21 banding A. Tepat kalikan silang, 14 kita kalikan dengan A sama dengan 21 kita kalikan dengan 18. Ya. Kita coret sama yang ini ya. 7. Ya, ini tuh. Eh, kita bagi 7 maksudnya. Kita bagi 7, 3. Kita bagi 7, 2. Ya kan? 2 kita coret dengan 18 sama dengan 9. Ya. A sama dengan 3 dikalikan 9. 27. Sama kan? Ya. Oke. Sekarang 9 dikalikan berapa agar hasilnya 63? Berapa? 7. 9 ini kamu kalikan 7, hasilnya 63. 7 kali 7 berarti berapa? 49. Kita sudah mendapatkan hasilnya. B sama dengan 49. Kita buktikan ya. 14 banding 18 sama dengan B. Nah, perkalian silang lagi. Oke, sama dengan B dikalikan 18. Coret lagi. Kita coret lagi. Kita bagi dengan 9 sama dengan 2. Ya. Kita bagi dengan 9 berapa? 7. 2 kita coret lagi. Ini 1 ya. Ya. Coret lagi. Bagi dengan 2 ini 7. Sehingga 7 dikalikan 7 sama dengan B. B sama dengan 49. Yang benar semua siapa ini? Pasti banyak yang benar semua ya. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Eh, masih ada lagi nggak Pak? Ada dong. Pasti ada. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu soal cerita. Nah, jika harga 5 buku tulis sama dengan 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis? Kalian boleh menggunakan tabel seperti ini. Pak, saya bingung, Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa kalau bingung. Kita menggunakan cara lama saja. Karena ini kalau menggunakan tabel kalian juga pasti akan lebih pusing ya. Kita pakai cara lama, ya. Ini di buku paket sudah ada. Nah, kita menggunakan cara lama. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. 5 buku tulis sama dengan 11.000. Berarti 5 buku tulis, ya kan? Harganya 11.000. Nah, jika 2 lusin itu berapa? 24, ya. Satu lusin sama dengan 12. Nah, oke.
Berarti ini berapakah harganya? Nah, misalnya harganya saya misalkan dengan B ya. B. Berarti, nah, biarkan kalian yang berpikir kalau ini. Saya beri waktu sebentar untuk kalian berpikir. Nah, oke. Berapa? Langsung ya, kita menggunakan perkalian silang. 5B sama dengan 24. Kita kalikan dengan 11.000. 5B, 5 ya. Berapa? Ayo berapa ayo? 264. Nolnya 3. Nah, B sama dengan... Nah, ini pindah ruas juga ya. 5 kita pindah ruaskan ke kanan. Tapi karena konteksnya perkalian, berarti yang kalau kiri kita bagi 5 kanan kita harus bagi 5. Berarti kita langsung bagi 5. 264, eh, 264 kita bagi dengan 5. Nah, B sama dengan 52.800. Hmm, soal cerita harus menggunakan jadi harga dua lusin buku tulis berapa? 52.800 rupiah. Oke, sekian. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah, oke, karena bisa dimengerti, sekarang kita cocokkan ya. Ya, sama kan? Nah, untuk yang soal berikutnya sama ya. Ini kalian bisa menggunakan cara yang sama gitu ya. Nah, kira-kira ini eh, perlu saya bahas nggak? Nah, nggak usah ya? Atau saya bahas? Ya, saya bahas ya. Oke, 120 kilometer. Sebentar. 100. Oke, 120 1,5. Oke, saya akan membahasnya. Oke, saya share screen-nya yang pakai yang ini, pakai Jamboard. Eh, nah, oke. Oke, jika 120 kilometer sama dengan 1,5 jam,
Maka 100 kilometer sama dengan berapa ya? Berapa jam? Ini saya menggunakan variabel B. Ya, oke. Kita lakukan perkalian silang lagi. 120 B sama dengan 1,5 dikalikan 100. Bener ya? Ini saya ubah menjadi desimal ya, 1,5. Sehingga 120 B sama dengan 150 B sama dengan 150 per 120. B sama dengan berapa? Kita bagi, ya kita coret. Kita bagi 3. 5 per 4. B sama dengan berapa? 1 per 4. Nah, atau 1 jam, 1/4 jam berapa menit? Ya, 15 menit. Itu ya. Nanti kalian kasih sendiri keterangannya. Jadi, kurang lebih seperti ini caranya. Ya. Oke, untuk latihan saya sudah share ke G Drive. Silahkan kalian kerjakan ya. Besok kita akan bahas bersama. Hmm, Yaitu latihan 4 nomor 1, 2. Nah, nanti kalian yang sudah menemukan nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nanti kalian yang sudah menemukan jawabannya bisa langsung di-share ya. Seperti Bapak ya. Tuh, ini yang dikerjakan. Oke, untuk latihan, nomor latihan 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nanti kita akan berapa aja yang dibahas, yang kira-kira yang susah aja dikerjakan. Nomor 7 ini pasti akan dibahas karena lumayan susah juga ini ya. Nomor 7, nomor 5. Ini yang poin-poin penting ya, 7, 5 itu. Dan nomor 1 ini untuk pembukaan ya, itu poin-poin yang paling penting yang akan kita bahas besok. Tapi kalian mengerjakan semuanya untuk latihan boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.